Mosi ini adalah pernyataan yang menegaskan dukungan terhadap hadirnya singularitas, yaitu titik ketika kecerdasan buatan melampaui kecerdasan manusia. Dalam kerangka Mosi ini, singularitas tidak dipandang sebagai ancaman yang mencabut kendali, melainkan sebagai alat bantu canggih yang memperluas kapasitas manusia itu sendiri. Mosi ini menekankan singularitas bukanlah akhir kendali, melainkan puncak kolaborasi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Masuk sisi latar belakang sisi pemerintah. Secara luas, konsep singularitas teknologi mencakup banyak sekali bidangnya, seperti robotika, nanoteknologi, internet kuantum, otomasi industri, hingga eksplorasi luar angkasa. Namun dalam konteks Mosi ini, saya akan mengarahkan fokus terhadap dua pilar, yaitu bioteknologi dan kecerdasan buatan itu sendiri atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membantu manusia mengambil keputusan berbasis data, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga mitigasi bencana itu sendiri. Sementara itu, bioteknologi telah melahirkan terobosan besar dalam terapi genetik, ketahanan pangan, dan energi berkelanjutan. Keduanya bukan sekedar alat teknis, melainkan sarana yang bisa memperluas kapasitas manusia untuk menjawab persoalan mendasar peradaban itu sendiri. Apa pemikirannya di sisi pemerintah? Artificial intelligence dan bioteknologi dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan alat bantu yang canggih untuk memperluas kapasitas manusia itu sendiri. Artificial intelligence berfungsi sebagai mitra analisis dan inovasi, sementara bioteknologi ini bisa menjadi sarana memperkuat kualitas hidup dan berkelanjutan itu sendiri. Dengan pembingkaian dari sisi pemerintah, singularitas dapat dilihat sebagai peluang kolaborasi, bukan kehilangan kendali. Mari masuk dalam mekanisme di sisi pemerintah. Apa yang akan disebabkan dan apa yang akan dimaksimalkan untuk membantu pekerjaan manusia ini sebagai instrumen kolaborasi yang baik dan benar. 1. Regulasi etis dan hukum itu sendiri. Negara dan lembaga internasional akan menyusun kerangka hukum yang jelas untuk penggunaan artificial dan bioteknologi itu sendiri. Prinsip dasarnya seperti apa? 1. Transparansi, akuntabilitas, dan orientasi kemaslahatan manusia. Artificial intelligence ini tidak digunakan sebagai pengganti penuh kendali manusia, melainkan mendukung kapasitas manusia itu sendiri sehingga ini dapat bermutu bagi manusia dan mempercepat pekerjaan manusia. 2. Integrasi sebagai alat bantu strategis itu sendiri. Artificial intelligence diterapkan pada bidang vital, di antaranya kesehatan, pendidikan, transportasi, mitigasi bencana, dan keamanan pangan itu sendiri. Di mana bioteknologi juga mendukung peningkatan kualitas hidup, di antaranya terapi genetik, pertanian berkelanjutan, energi ramah lingkungan itu sendiri. Dengan mekanisme dari sisi pemerintah, singularitas tidak dilihat sebagai ancaman eksistensi manusia, melainkan alat bantu canggih yang menguatkan kapasitas manusia itu sendiri. Mari masuk dalam inti argumen sisi pemerintah. Manajemen krisis global, bencana alam, pandemi, dan krisis pangan selalu menantang kapasitas manusia dalam merespon dengan cepat. Mari kita melihat bagaimana pandemi COVID-19 dapat membuktikan keterlambatan informasi dan koordinasi ini bisa berakibat hilangnya jutaan nyawa itu sendiri. Singularitas akan hadir sebagai mitra dalam pekerjaan yang menuntut kecepatan, akurasi, dan pemetaan skala global. Bayangkan saja, sistem mampu memprediksi penyebaran wabah sistem sebelum gejala meluas itu sendiri, ataupun algoritma yang langsung menghitung distribusi logistik paling efisien ke daerah-daerah rawan bencana itu sendiri. Semua itu tidak menggantikan manusia, melainkan memperkuat keputusan moral dan politik yang tetap ada di tangan kita atau di tangan manusia itu sendiri, sehingga tidak menggantikan pekerjaan manusia itu sendiri. Nah, 2. Bioteknologi dalam singularitas dapat menjadi alat bantu manusia yang sangat kuat di bidang kesehatan, seperti krisis dan pangan itu sendiri. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi memungkinkan lahirnya terapi gen, vaksin cepat, dan obat-obatan yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Dalam bidang iklim dan pangan, bioteknologi memberikan kita benih tahan kekeringan, mikroba penyakit tanah, bahkan materi bio-based untuk menyerap tanah itu sendiri. Tentu pasti ada risiko monopoli korporasi benih ataupun kerusakan ekologi sendiri. Tapi bagaimana ini bisa melalui tata kelola yang ketat seperti uji dampak lingkungan berlapis, aturan keterbukaan data, dan lisensi publik untuk kebutuhan pangan itu sendiri. Apa kesimpulan yang didapat dari sisi pemerintah? Singularitas teknologi AI dan bioteknologi bukan ancaman, melainkan alat bantu canggih di bawah kendali manusia. Dengan tata kelola ketat, ia memperluas kapasitas kita dalam kesehatan, krisis global, dan ketahanan hidup itu sendiri. Menolak singularitas berarti membiarkan keterbatasan lama, dan sementara mendukungnya berarti kita memperkuat peradaban menuju masa depan yang lebih adil dan nyaman. Sekian dari saya, bangga menjadi sisi pemerintah.